Shalom, selamat berjumpa kembali. Pada saat ini kembali kita akan membahas berkenaan dengan lanjutan mata kuliah liturgi dan musik gereja, di mana sesuai dengan RPS pertemuan yang ke-11 kita akan membahas tentang yang namanya membuat ibadah menarik dan bisa menyusun ibadah yang kreatif, di mana tujuan pembelajaran ini mahasiswa mampu mengintegrasikan esensi teologis dengan unsur kontemporer sehingga dapat menyusun variasi bentuk ibadah yang segar tanpa kehilangan makna teologisnya. Kemudian mahasiswa menyusun yang namanya struktur liturgi kreatif serta merancang liturgi yang tematis, yang alami dan mengalir. Kemudian ada kepekaan kontekstual terhadap kebutuhan jemaat, di mana mahasiswa mampu menganalisis secara karakteristik jemaat yang dilayani, baik itu di dalam pelayanan remaja, pemuda maupun di dalam kaum dewasa, termasuk anak-anak, sesuai dengan konteks pelayanan ibadah yang dikerjakan. Kemudian ada kecapapan di dalam berkolaborasi dengan tim musik. Oleh sebab itu kita akan masuk kepada pembahasan, yaitu membuat ibadah menjadi baik, di mana mempersiapkan liturgi ini menjadi hal yang harus diperhatikan sebagai liturgos, di mana liturgi adalah sebuah tata cara peribadatan di mana ada unsur-unsur liturgi yang kita harus pahami, kemudian bagaimana menyusun urutan di dalam sebuah liturgi itu, kemudian di mana liturgi yang baik harus bisa mendukung suasana di dalam ibadah hingga pada akhirnya pelayanan yang dikerjakan bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu sebagai seorang liturgos dia harus sadar bahwa dia bertanggung jawab untuk bisa memimpin ibadah dengan baik. Kemudian di dalam tanggung jawabnya kepada gereja, ada tanggung jawab secara teologis untuk menjaga kebenaran lagu, tanggung jawab secara liturgis untuk menjadi fasilitator dalam perjumpaan jemaat dengan Tuhan. Kemudian dia juga harus bertanggung jawab secara teknis dan manajerial, di mana dia memimpin koordinasi tim musik, dan dia juga harus bertanggung jawab dalam mempersiapkan hati baik secara pribadi dan juga bagaimana mengkondisikan memimpin jemaat yang dia layani. Karena itu ada bagian yang harus diperhatikan di dalam aspek kemampuan, yaitu aspek eksternal, di mana seorang pemimpin akan menjadi pusat perhatian. Dia harus melakukan yang terbaik, tetapi jangan pernah ada kesombongan. Ketika kita tampil, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan sampai kita sombong tampil di depan. Kita juga harus memperhatikan penampilan dari rambut sampai kepada ujung kaki, jangan sampai berlebihan, tetapi harus pantas dan sopan. Kemudian di dalam faktor di dalam seorang pemimpin harus tampil dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, harus melatih di dalam hal menyanyi, karena nanti kalau nyanyinya fals itu akan mengganggu audiens yang hadir atau jemaat yang hadir. Kita juga harus mulai memikirkan ibadah yang kreatif dalam menyusun liturgi, dalam memilih lagu harus sesuai dengan tema, dan juga harus juga di dalam jenis musiknya harus kita perhatikan. Kemudian ada coding di dalam memimpin pujian. Selain itu pemimpin ibadah harus juga bisa bekerja sama dengan tim, baik itu singer, pemain musik, tim multimedia, sound system. Ini menjadi sebuah tim yang kita harus perhatikan di dalam prakteknya. Bahkan kita harus bisa memikirkan bagaimana sebuah konsep dibuat mengalir. Kemudian lagu yang dinyanyikan harus betul, makanya seorang pemimpin harus menghafalkan lagu yang dinyanyikan. Kemudian ada penampilan yang harus diupayakan. Kemudian jangan menyuruh jemaat untuk selalu duduk atau juga berdiri terlalu lama. Jadi kita harus tahu kapan berdiri, kapan duduknya. Kemudian tahu nada yang dinyanyikan. Kemudian waktu latihan kita juga harus persiapkan, dan juga sound system. Dan jangan juga terlalu banyak berbicara, tetapi juga jangan hanya menyanyi terus. Jadi ada bagian yang kemarin kita sudah bahas tentang bridging sebuah lagu, kata pengantar, supaya nanti kenapa kita menyanyi ini jemaat tahu maksudnya. Dan kalau sudah di atas mimbar, jangan minder, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya.